Nah, ini juga ada nih gambar-gambarnya ya, peradangan kelopak mata, terus terdapat lendir kental ya berbau amis di sinus hidung. Terus kemudian ada eksudat seperti keju di sinus hidung ya, seperti ini nih. Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Ya, selamat datang di Panongan Ayam Kampung. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya di pagi hari ini, teman-teman. Jadi melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang penyakit dan penanggulangannya ya pada ayam kampung, KUB, Joper, Sensi ataupun sejenisnya, teman-teman. Dan sebagai catatan bahwa pemeliharaan kesehatan pada video ini ya, itu lebih difokuskan pada pencegahan. Jadi bukan hanya sekedar pengobatan, tapi pencegahannya juga nanti kita akan bongkar ya. Jadi kita mesti serius ya untuk bisa mempelajari penyakit ini dengan bagus gitu ya, dengan lebih detail. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa penyakit yang biasa menyerang ayam ya, khususnya ayam KUB, Sensi ya, dan semua jenis ayam ya. Jadi yang pertama itu ada tetelo atau ND yang kita sudah bahas di video pertama. Terus kemudian ada pilek atau koryza. Yang berikutnya ada pernafasan atau chronic respiratory disease ya, atau CRD. Terus kemudian ada flu burung ya, atau avian influenza atau AI. Terus kemudian ada cacingan. Terus berikutnya ada kotoran hijau atau kolera. Terus yang berikutnya ada kotoran kapur atau pulorum. Nah, terus berikutnya ada kotoran darah atau kokidiosis ya. Dan berikutnya ada cacar unggas, dan terakhir adalah kutu dan gurem ya. Dan saya yakin sebagai peternak ya, baik pemula ataupun senior ya, pasti pernah mengalami salah satu dari 10 jenis penyakit ini, teman-teman. Karena itu kami dari Panongan Ayam Kampung merasa terpanggil, merasa memiliki kewajiban untuk membagikan informasi ya tentang apa yang kami lakukan di lapangan berkaitan dengan 10 penyakit ini, teman-teman. Nah, semua sumber daripada video ini yaitu tentu aja kita ambil dari ahlinya ya. Jadi bukan hanya dari pengalaman kami, tetapi dari penelitian yang tersebar di setiap buku ataupun setiap materi-materi di Google gitu ya. Oke, kita lanjut aja, teman-teman. Hari ini kita mau membahas tentang koryza atau snot ya. Ini adalah penyakit yang seringkali disepelekan, tetapi seringkali juga kita abaikan. Nah, terus berikutnya teman-teman ya, penampakan infeksi. Nah, buat para pemula mungkin bingung ya, koryza atau snot itu penampakannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada beberapa gambar yang kita udah rangkum ya. Nah, yang pertama adalah kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Ini gambar pertama ya. Ini gambar kedua ya. Ini memiliki kesamaan di mana mungkin jenggernya yang satu berdiri masih oke, satu udah rebahan gitu ya. Nah, tetapi sini ada satu kesamaan yang nyata, yaitu pada mata ini kelopak matanya tertutup. Nah, terus berikutnya juga gambar 3 dan gambar 4 ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini ayam yang terinfeksi koryza ini gejalanya ini mukanya bengkak nih. Nah, seperti ini. Terus kemudian juga kalau kita buka kelopak matanya mengalami peradangan atau konjungtivitis ya. Nah, ini ada warna merah-merah seperti ini. Jadi ini teman-teman, ini kurang lebih penampakan atau visual yang kita bisa perhatikan di setiap kandang kita. Apakah ada ayam kita yang mukanya seperti ini? Ya, seperti berantem gitu ya. Nah, jadi kalau seperti ini teman-teman, kita harus pelajarin dulu nih, apa sebenarnya penyakit koryza atau snot. Nah, jadi kalau penyakit koryza atau snot itu kita sebut ya bahasa sehari-harinya adalah penyakit pilek gitu, teman-teman. Dan koryza ini mudah menular dan menyerang semua umur ya.
Jadi baik yang DOC ataupun yang ayam di atasnya itu ya usianya udah cukup berbulan-bulan, itu juga mudah ya terserang Coryza atau snot. Nah, penularannya itu dari mana sih? Penularannya itu dari udara atau angin, terus makanan dan minuman, dan juga burung dan hewan liar lainnya yang mampir ke kandang. Karena itu diperlukan sanitasi yang bagus dan hal-hal yang berkaitan dengan biosecurity ya. Nah, gejalanya seperti apa sih? Yang pertama tentu aja biasanya kalau ayam sakit itu adalah terlihat lemah ya. Nah, terus sesak napas ya dan ngorok ya, juga ada batuk-batuk. Terus juga bisa juga bersin, bisa juga hidung, paruh dan tenggorokan itu berlendir ya. Terus matanya bengkak dan berair, dan jengger dan pial itu bengkak. Jadi kalau kita lihat di gambar ini teman-teman, ini lebih gampang sekali nih kita ngelihatnya ya. Matanya udah berair sini. Meskipun jenggernya masih oke, tetapi bagian sini kurang lebih bagian mata sini udah bengkak. Itu udah bisa diindikasikan dia terkena atau terserang bakteri Coryza, snot atau pilek ya. Nah, ini juga ada nih gambar-gambarnya ya, peradangan kelopak mata, terus terdapat lendir kental ya berbau amis di sinus hidung. Terus kemudian ada eksudat seperti keju di sinus hidung ya, seperti ini nih. Nah, terus berikutnya juga kalau kita zoom lagi, kita perbesar, maka di sini matanya berair ya. Terus bagian sini depan mata ini namanya bagian sinus ya, ini bengkak, mengalami pembengkakan parah. Nah, terus di bagian hidung sini, rongga hidung ya, sini mengalami pilek. Nah, ini udah dipastikan teman-teman ya, udah dipastikan bahwa 100% ya ini udah terdiagnosa Coryza. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya dari Coryza atau snot ya? Yang pertama adalah bakteri Haemophilus gallinaриum. Nah, bakteri ini kalau kita lihat dari mikroskop itu seperti ini teman-teman ya. Ini yang kecil-kecil merah-merah ini ya. Nah, ini bakterinya kalau kita zoom atau kita dilukis ya secara art gitu, secara artistik, maka nanti akan seperti ini ya. Nah, ini penampakan dari bakteri yang menyerang, yang masuk ke dalam aliran darah si ayam atau mengendap di tubuh ayam gitu ya. Nah, penyebabnya ini biasanya ya, penyebab bakteri ini aktif itu biasanya karena cuacanya dingin dan suhunya lembab. Nah, ini teman-teman ya, ini juga mesti diperhatikan ya. Nah, terus bagaimana cara kita mencegahnya, apalagi di hari-hari ini ya, sekitar bulan Oktober, November, Desember ini curah hujannya tinggi dan suhu udaranya juga lebih rendah dan kelembabannya juga tinggi teman-teman. Nah, pencegahannya bagaimana? Pencegahannya itu yang pertama adalah kebersihan dalam dan luar kandang ya, itu harus benar-benar ekstra harus bersih gitu ya. Nah, terus kemudian dalam kandang harus kering dan selalu hangat. Nah, terus yang ketiga, ayam terlindung dari percikan air hujan dan angin yang dingin ya. Nah, ini dia teman-teman, ini ketiga poin pokok. Nah, terus berikutnya adalah setiap hari ya ayam harus diberikan multivitamin, itu sebagai kayak penguat imun ya. Meskipun tidak menjamin 100%, tetapi paling enggak secara imun tubuh ya, atau sel-sel tubuh ayam itu lebih oke ya, lebih kuat. Nah, jika memang terlihat ada satu ekor yang mengalami Coryza atau snot, itu langsung segera dipisahkan teman-teman ya, segera dipisahkan dan diberikan obat tersendiri ya. Jadi jangan menunggu ya terlalu lama, karena itu bisa menyebar dengan cepat, terutama di cuaca yang dingin teman-teman. Oke, nah terus obatnya seperti apa sih? Nah, kalau kalian bertanya ya obatnya seperti apa, ada dua tipe. Ada obat yang di sistem suntik vaksin ya, ada obat yang sistemnya diberikan dalam minuman. Nah, jadi terserah mau yang mana. Nah, di sini kalau di Tokopedia ini banyak sekali yang menawarkan dan harganya pun bervariasi teman-teman. Tetapi yang biasa kami pakai itu yang udah pasti-pasti aja ya, dari Medion ya. Ini bukan berarti kita pansosnya Medion atau gimana, enggak teman-teman. Tetapi ya punya brand yang cukup oke, yang kita nggak usah mempertanyakan lagi. Jadi di sini kita
pakai namanya amoxicillin NF ya. Ini adalah obat yang mengandung amoxicillin ya, trihidrat yang efektif membunuh bakteri Escherichia coli dan Haemophilus palarium ya. Jadi ini bisa dibilang udah cukup aktif ya, udah cukup ampuh. Dan beberapa sumber di Google juga banyak yang pakai seperti ini, teman-teman. Banyak yang pakai obat-obatan ini ya. Dan mengatasi penyakit yang disebabkan oleh Salmonella spp. Oke ya. Nah, jadi teman-teman indikasinya untuk mengobati apa sih? Yang pertama tentu aja yang kita bahas ya, koryza atau pilek atau muka bengkak. Yang kedua adalah kolibasilosis, yaitu sulit bernapas ya, kantong udara, hati dan jantung diseliputi fibrin atau lapisan ini ya, putih gitu ya. Nah, terus ada salmonellosis ya atau avian parotid ya, flotipoid dan pulorum. Jadi bisa dikatakan ini amoxicillin ini salah satu yang cukup ampuh ya, juga ada trimizin juga bisa ya. Tapi yang biasa yang mereknya ya amoxicillin ini. Nah, terus bagaimana cara aturan pakai? Jadi ingat teman-teman ya, kita melawannya bakteri. Jadi kalau lawan bakteri kita nggak bisa pakai sembarangan antibiotik ya, karena bisa dikatakan nanti bakterinya akan resisten atau akan menjadi kuat kalau kita menggunakannya itu asal-asalan. Jadi kita harus tepat. Nah, aturan pakainya itu udah tertulis jelas teman-teman, bahwa 0,1 gram tiap kilogram berat badan atau 1 gram tiap 2 liter. Nah, cara paling enak yang untuk kita lakukan itu adalah 1 gram tiap 2 liter. Jadi secara literan kalian harus presisi ya, nggak boleh acak-acakan, nggak boleh salah. Nah, ini air minum diberikan 3-5 hari berturut-turut ya. Artinya apa? Dari pagi, siang, sore, malam selama 3-5 hari berturut-turut itu diberikan terus ya. Oke, udah diberikan amoxicillin. Nah, terus vitamin gimana, itu stop aja dulu. Yang penting makanannya sehat, minumannya dikasih amoxicillin terus. Ya, kalau kita mau amannya ya 5 hari lah, teman-teman. Ya. Jadi ini teman-teman mesti perhatikan di sini. Ya, tiap 2 liter itu 1 gram. 1 gram tuh kecil banget kok, teman-teman, ya. Tetapi yang penting sesuaikan dengan literan galonnya yang kalian pakai. Dan itu kalau perlu diukur secara presisi supaya antibiotik yang diberikan itu bisa efektif, teman-teman. Jangan terlalu berlebih ya. Jangan juga terlalu berkurang ya, harus tepat. Nah, di sini juga ada jadwal vaksinasi yang biasa ayam KUB lakukan ya. Jadi yang pertama umur 1 hari, jangan lupa ya, itu harus langsung dikasih Marex, yaitu suntik subkutan. Jadi suntik cubit kulit leher. Nah, ini juga penting. Ya, Marex itu seperti apa nanti kita akan bahas mungkin di video berikutnya, teman-teman, kalau kalian ada request. Terus kemudian di umur 4 hari ya, umur 7 hari, 21 dan 28 ini ada NDIB, Gumboro dan ND Avenue ya. Jadi penerapannya atau pemberiannya atau caranya cukup tetes mata dan mulut ya, bisa lah teman-teman. Ya, nggak usah banyak orang untuk melakukan seperti ini ya. Ini penting di usia 1 bulan pertama. Nah, terus kemudian di usia 70, 77 dan 112 hari. Nah, di sini ada NDIB dan koryza ya, Hemvac ya. Jadi ini yang kita bahas nih, koryza. Ini terdapat di 77 hari, teman-teman. Nah, terus kemudian ada NDIB EDS Skill ya, ini juga di usia 112 hari. Tetapi ini hanya opsional. Ya, makanya tadi kita udah merekomendasikan mendingan yang pakai tetes dibanding yang pakai air ya, campuran air dibanding suntik. Karena kenapa? Suntik itu setidaknya di hari ke-77. Nah, tetapi kalau di dalam KUB itu udah opsional aja. KUB, Joper, Sensi itu semua udah opsional. Karena kenapa? Karena di hari ke-60 aja harusnya udah kebuang ya, udah panen ya. Jadi teman-teman, ini juga kita mesti memperhatikan nih hal-hal seperti ini ya, jadwal vaksinasi ya. Ini sebagai bentuk ikhtiar kita soalnya. Oke, nah terus berikutnya teman-teman ya, kami ya selalu berupaya kasih yang terbaik buat teman-teman ya. Jadi bantu kami untuk jadi lebih baik lagi dengan cara like dan subscribe-nya dan bunyikan loncengnya, teman-teman. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Dalam sebulan bisa 1.400 lebih ya. Dan sekarang dalam 2 bulan menuju ke 2.000 subscriber.
Apa artinya bagi kami teman-teman? Artinya setiap pengalaman, setiap kesempatan, setiap pengobatan ya, itu yang kami lakukan itu bisa menjadi dampak yang positif buat teman-teman pemula yang di luar sana kebingungan bagaimana untuk memelihara ayam ya, terutama untuk misalkan usaha ya, atau mungkin untuk ayam hobi ya, mungkin kalian punya ayam hias atau macam-macam, tapi bingung nih ada seperti apa nih pengobatannya atau gimana ya. Kami ya dari Pandangan Ayam Kampung berupaya memberikan informasi yang akurat, tetapi juga gaya bahasanya kita pakai bahasa yang sederhana. Jadi teman-teman ya, semoga channel ini Pandangan Ayam Kampung ini bisa memberikan dampak positif buat usaha teman-teman, bisa memberikan hal yang positif ya, bisa memberikan ilmu yang bermanfaat yang bisa dipergunakan bagi kalian para peternak atau para pencinta unggas atau ayam ya. Jadi terima kasih buat semuanya ya. Saya ya Bang Lang dan istri ya undur diri dari dari pembahasan soal Koriza ini. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Dan akhir kata ya tidak ada yang sempurna ya. Seringkali pembahasan kami itu nyeleneh, seringkali pembahasan kami itu kurang tepat atau gimana ya, karena kami juga masih pemula, tetapi yang pasti kami ingin melakukan yang terbaik hari demi hari. Terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.